Halo teman-teman semua pengguna Mayar, kembali lagi bersama saya Aldo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat kelas online atau on-demand menggunakan fitur Mayar. Baik, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, silahkan teman-teman login terlebih dahulu ke dalam platform Mayar. Oke, jika teman-teman sudah login ke dalam platform Mayar, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard Mayar. Untuk membuat kelas online, silahkan teman-teman klik button produk yang ada di bagian kanan atas. Lalu memilih kelas online. Selanjutnya, akan muncul form modal untuk membuat kelas online. Silahkan teman-teman lengkapi dan isi field-field yang dibutuhkan. Yang pertama mulai dari nama kelas. Baik, karena di sini saya sudah menyiapkan bahan yang akan saya buat, jadi saya tinggal menyalinnya saja. Untuk judul atau nama kelas, saya memilih kelas pemrograman web dasar. Selanjutnya, ke bagian tipe pembayaran. Untuk tipe pembayaran sendiri, di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama, produk berbayar, lalu yang kedua ada produk gratis atau bayar semaunya. Untuk contoh, saya akan memberikan produk berbayar. Selanjutnya ada harga. Untuk harga, silakan teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Di sini untuk contoh saya akan memberikan harga sebesar Rp10.000. Baik, lanjut ke bagian cover atau gambar link pembayaran. Silakan teman-teman isi atau pilih gambar sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya juga. Jadi saya pilih lalu saya klik open. Oke, jika sudah, maka akan muncul alert upload gambar cover sukses. Selanjutnya kita ke bagian deskripsi. Untuk bagian deskripsi, silakan teman-teman lengkapi dan isi sesuai dengan deskripsi kelas teman-teman masing-masing. Ini saya juga sudah menyiapkan untuk deskripsi kelas. Oke, baik. Lanjut ke bagian tanggal kadaluarsa. Jadi, jika teman-teman ingin menutup link pembayaran secara otomatis, teman-teman bisa mengisi tanggal kadaluarsa dengan mengatur tanggal kadaluarsanya. Oke, untuk contoh akan saya kosongkan. Selanjutnya ke bagian catatan. Untuk catatan sendiri nanti akan dilihat oleh pendaftar atau pembeli setelah melakukan pendaftaran. Ini juga opsional. Saya juga sudah menyiapkannya, jadi untuk catatan mungkin teman-teman bisa isi seperti ini. Silahkan join di grup WhatsApp berikut untuk info lebih lanjut. Baik. Selanjutnya yang terakhir ada maksimum jumlah pembayaran atau kuota. Jadi jika teman-teman isi, maka Mayar akan otomatis menutup link pembayaran setelah melewati batas jumlah maksimal. Nah, teman-teman bisa mengosongkannya jika teman-teman ingin tanpa limit atau jumlah, atau bisa dibilang unlimited. Mungkin untuk contoh akan saya kosongkan saja. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik button buat kelas online. Baik, maka kelas online berhasil terbuat. Di sini dapat kita lihat detail yang sudah kita buat tadi ya. Dari statusnya aktif, lalu namanya kelas pemrograman web dasar, harganya Rp10.000. Untuk deskripsi, bisa teman-teman klik button tersebut, maka akan muncul deskripsinya. Lalu ada batas jumlah pembayarannya, karena tidak saya isi maka tidak terbatas. Tanggal kadaluarsa juga tidak terbatas. Untuk catatannya sesuai yang diisi, dan untuk gambar covernya sudah terlihat di sini. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh membuat konten kelas. Untuk membuat konten kelas, teman-teman bisa mengklik button tambah bab terlebih dahulu. Maka akan muncul form modal untuk membuat bab atau section. Untuk contoh pertama mungkin saya akan mengisi judul bahasan dasar. Oke. Untuk deskripsinya mungkin pembelajaran awal untuk web dasar, web
mungkin untuk deskripsinya saya isi seperti ini saja. Selanjutnya silakan teman-teman klik button buat bab atau section. Oke, dapat dilihat di sini teman-teman berhasil membuat bab. Selanjutnya teman-teman dapat menambahkan modul pada bab yang sudah teman-teman buat. Untuk modulnya sendiri terdapat 6 pilihan. Teman-teman bisa menambahkan teks, embed, quiz, coaching, files, dan juga audio. Baik, mungkin langsung saja saya akan memberikan contoh bagaimana cara menambahkan modul dengan format teks terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik button teks tersebut, maka akan muncul form modal untuk membuat modul dengan format teks. Untuk contoh pertama mungkin silakan teman-teman isi judul terlebih dahulu. Oke, untuk contoh mungkin saya akan mengisi intro pemrograman web dasar. Selanjutnya kita ke bagian konten. Silakan teman-teman isi konten sesuai dengan kebutuhan kelas teman-teman masing-masing. Karena di sini saya sudah menyiapkan contohnya, jadi saya tinggal mengkopinya saja. Lalu akan saya pastekan di bagian blog sebelah sini. Oke, untuk konten sendiri teman-teman bisa mengatur stylingnya. Di sini saya akan coba mengatur styling dari konten yang saya buat. Akan saya rapihkan terlebih dahulu. Saya akan mencoba mengubah format list atau numberingnya. Seperti ini. Setelah selesai membuat styling dari konten yang sudah teman-teman buat, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini terdapat opsi yang dimana pelanggan yang telah membeli kelas kita bisa melihat materi ini. Jadi teman-teman bisa mengatur apakah pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi yang sudah teman-teman buat atau tidak. Jika teman-teman ingin pelanggan tersebut bisa melihat, teman-teman bisa mengaktifkan switch-nya. Atau jika teman-teman tidak ingin pelanggan tersebut bisa melihat materi yang sudah teman-teman buat, teman-teman bisa meng-off-kannya seperti ini. Mungkin untuk contoh saya akan mengaktifkannya saja. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pengunjung situs dapat preview materi ini. Jadi apabila ada pengunjung yang berkunjung ke situs teman-teman yang walaupun belum melakukan pembelian, jadi mereka dapat melihat materi yang teman-teman buat ini. Mungkin untuk contoh di sini saya akan mengaktifkannya saja. Baik. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul teks. Baik, dapat dilihat di sini bahwa modul yang kita buat tadi berhasil terbuat. Untuk judulnya dapat dilihat yaitu intro pemrograman web dasar. Teman-teman juga dapat melihat detailnya, lalu mengedit dan juga menghapusnya. Baik, mungkin akan saya coba lihat dari tampilan atau point of view dari pelanggan. Akan saya copy terlebih dahulu linknya, lalu saya pastekan. Oke, untuk contoh kelas yang kita buat seperti ini ya. Jadi di sini ada nama kelasnya, ada deskripsi kelasnya, lalu ini ada covernya. Selanjutnya di sini ada konten pembelajaran yang ditampilkan. Ya, ini seperti yang sudah kita buat tadi. Di sini dapat dilihat bab yang kita buat dan juga modul yang kita buat. Untuk modulnya bisa dilihat di sini dengan mengklik button pratinjau, maka dapat dilihat di sini modul. Oke, baik. Kita lanjut, selanjutnya kita akan membuat modul dengan format embed. Oke, selanjutnya maka akan muncul form modal untuk membuat modul berupa embed atau video. Untuk embed atau video ini teman-teman dapat mengambil dari beberapa platform, mulai dari YouTube,
Padu, S3, Wistia, Vedo Keeper, dan juga Bani. Mungkin langsung saja saya akan mencontohkan mulai dari mengisi judul terlebih dahulu. Mungkin untuk judul akan saya samakan seperti modul teks, namun ini berupa video. Baik, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu embed. Untuk embed sendiri di sini silahkan teman-teman buka platform yang akan teman-teman ambil videonya. Mungkin untuk contoh saya akan mengambil dari YouTube dan sudah saya siapkan. Oke. Untuk mengambil linknya, di sini saya akan mencontohkan. Jadi silahkan teman-teman klik bagikan, lalu pilih bagian embed atau sematkan. Oke, jika sudah, maka kita akan mengambil link yang terdapat di sini, link dan juga ID dari video yang akan kita ambil. Lalu kita copy, silahkan teman-teman pastekan yang ada di sini. Oke, jika sudah, lanjut ke bagian konten. Mungkin untuk konten akan saya kosongkan saja. Di sini sama seperti pilihan sebelumnya, yang dimana pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi ini. Lalu untuk selanjutnya juga ada pengunjung situs dapat preview materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan saja dua-duanya, karena ini di sesi 1 atau bab 1. Nanti mungkin di sesi 2 akan saya tutup previewnya. Baik, jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul embed. Oke. Nah, harus di refresh terlebih dahulu. Baik, di sini dapat dilihat bahwa kita sudah berhasil membuat modul berupa embed, dan ini modul berupa teks tadi. Oke, sekarang kita lihat di bagian atau di point of view dari seorang customernya. Kita coba refresh halamannya. Terus scroll ke bawah. Baik, di sini sudah terlihat ya bahwa modul yang kita tambahkan berupa embed tadi dapat diakses atau dilihat oleh pengunjung web. Jika kita klik plat tinjau, maka akan muncul videonya dan bisa kita play. Oke. Baik, kita lanjut ke modul selanjutnya. Saya akan mencoba menambahkan modul berupa coaching terlebih dahulu. Baik. Untuk coaching sendiri di sini silahkan teman-teman isi, bisa menggunakan link URL dari Calendly, Savicall, atau You Can Book Me. Oke, langsung saja saya akan mencontohkan. Kita akan isi mulai dari judul terlebih dahulu, sesi 1. Lalu untuk link URL-nya sudah saya siapkan dan bisa kita copy saja. Oke. Sorry. Untuk bagian konten mungkin akan saya kosongkan. Dan di sini terdapat opsi switch yang sama, yaitu pelanggan yang telah membeli kelas dapat melihat materi ini. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul coaching. Oke, harus di refresh terlebih dahulu halamannya. Baik, di sini dapat dilihat bahwa teman-teman telah berhasil menambahkan atau membuat link coaching yang sudah teman-teman buat. Jika kita lihat dari bagian sini, oke, dapat dilihat. Namun untuk pratinjaunya hanya bisa dilihat oleh yang sudah membeli kelas saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menambahkan satu bab lagi. Itu mungkin judulnya deskripsi ya, silakan teman-teman isi sesuai dengan materi yang akan teman-teman buat. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat bab. Oke, dapat dilihat di sini kita berhasil membuat bab kedua.
Lalu jika teman-teman ingin menambahkan modul sama seperti tadi, silakan teman-teman klik button tambah modul, lalu pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Baik, mungkin di sini saya akan coba menambahkan berupa file saja. Oke, maka akan muncul form modal untuk membuat modul dengan format files. Silakan teman-teman isi judul terlebih dahulu. Sini mungkin akan saya isi contohnya yaitu HTML dan CSS. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya ada sumber file. Untuk sumber file sendiri di sini ada file lama dan juga unggah baru. Jika teman-teman sudah pernah mengupload file di Mayar, maka teman-teman bisa memilih file lama. Namun jika belum, silakan teman-teman pilih unggah baru. Untuk contoh saya akan memilih unggah baru. Oke. Jika teman-teman memilih unggah baru, maka akan muncul field yang dimana kita bisa mengupload konten yang akan kita posting nanti. Silakan teman-teman klik saja fieldnya, lalu teman-teman pilih. Karena di sini saya sudah menyiapkannya, jadi saya tinggal memilihnya lalu mengklik open. Baik, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana di sini terdapat pilihan yang sama seperti tadi, yaitu yang dimana pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi ini. Lalu selanjutnya ada juga pengunjung situs dapat preview materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan dua-duanya. Jika sudah, silakan teman-teman klik button buat modul files. Oke, kita refresh saja terlebih dahulu. Baik, dapat dilihat di sini bahwa kita berhasil membuat modul berupa file. Lalu kita akan coba lihat di bagian pelanggan. Teman-teman refresh. Oke, di sini dapat dilihat bahwa modul atau bab 2 sudah kita buat. Nah, teman-teman dapat melihat file modul yang sudah kita buat dengan mengklik button peratinjau. Maka nanti akan muncul file PDF yang sudah saya upload. Nah, di sini masih loading atau rendering ya. Baik, mungkin langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya di sini saya akan menambahkan modul terakhir, yaitu mungkin berupa modul quiz. Jadi di kelas online sendiri teman-teman bisa membuat modul berupa quiz. Untuk contoh mungkin akan saya langsung isi dari judul terlebih dahulu, quiz 1. Mungkin untuk bagian konten silakan teman-teman isi untuk mendeskripsikan quiz yang akan teman-teman buat. Lalu lanjut ke bagian daftar pertanyaan. Silakan teman-teman klik button tambah pertanyaan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditampilkan di quiz. Oke, pertanyaan baru karena saya sudah menyiapkan, jadi saya tinggal menyalinkan saja. Oke, lalu untuk jawaban silakan teman-teman isi. Saya akan coba isi. Benar dan salah, lalu klik button tambah jawaban jika ingin menambahkan jawabannya. Ini yang saya isi JavaScript. Oke, jika sudah silakan teman-teman klik button simpan. Oke, maka pertanyaan pertama berhasil teman-teman buat. Mungkin untuk contoh saya akan menambahkan satu lagi. Pertanyaan barunya yaitu kepanjangan adalah. Di sini saya akan coba isi jawabannya dengan jawaban yang A yang benar. Lalu sisanya akan saya isi dengan jawaban yang salah. Semua salah. Oke.
Jika sudah, silakan teman-teman klik button simpan. Oke, di sini dapat dilihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat yang nantinya akan ditampilkan pada modul quiz. Di sini juga terdapat pilihan yang dimana pelanggan yang telah membeli kelas bisa melihat materi ini. Mungkin untuk contoh akan saya aktifkan saja. Selanjutnya silakan teman-teman klik button buat modul quiz. Kita scroll ke bawah. Harus di refresh terlebih dahulu. Oke, kuis berhasil terbuat. Mungkin kita akan coba lihat di bagian pelanggan. Baik, di sini dapat dilihat modul quiz yang sudah kita buat, namun pelanggan yang belum melakukan transaksi atau pembelian terhadap kelas ini tidak dapat melihat atau pratinjau quiz yang sudah kita buat. Jadi, apabila ingin melihat, si pelanggan harus membeli kelas terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana pelanggan yang akan melakukan pembayaran atau pembelian terhadap kelas online yang sudah teman-teman buat. Silakan teman-teman copy link pembayaran, lalu teman-teman bisa men-share ke sosial media, WhatsApp, Telegram, TikTok, landing page, email, atau channel penjualan lainnya untuk menerima order dan pembayaran. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana ketika customer melakukan pembayaran. Oke, di sini saya sudah coba akses untuk link pembayaran dari kelas yang tadi sudah saya buat. Jadi di mana nanti si customer diharuskan untuk mengisi data terlebih dahulu, mulai dari email, nama, dan juga nomor telepon. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih metode pembayaran yang akan digunakan. Mungkin untuk contoh di sini saya akan memilih metode pembayaran menggunakan VA. Untuk VA-nya saya pilih Bank BRI. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman klik bayar. Oke. Maka di sini dapat dilihat teman-teman memiliki nomor virtual akun yang nantinya akan dipakai untuk membuat pembayaran. Oke, saya akan coba bayar terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah berhasil melakukan transaksi atau pembelian dari kelas online yang saya buat. Jadi jika sudah, maka akan muncul struk atau bukti pembayaran bahwa teman-teman telah berhasil membeli kelas online. Selanjutnya silakan teman-teman klik button masuk ke kelas. Oke, maka customer berhasil masuk ke kelas dari kelas online yang sudah dibeli. Di sini teman-teman dapat mengakses semuanya, mulai dari bab 1 yang sudah kita buat, lalu berbagai macam modul yang sudah dibuat juga, dan juga bab 2 yang tadi sudah kita buat juga.